Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2702 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat 33. Di bawah perikop, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau kita semua mengerti akan peran masing-masing dalam rumah tangga. Dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini, bicara tentang peran suami dan istri. Saudara, Tuhan mau keluarga Kristen itu bahagia. Amin. Bagaimana caranya supaya dalam rumah tangga Kristen bahagia? Saudara, kuncinya ada pada peran suami dan istri. Apa kata firman Tuhan kepada istri? Yang pertama kita belajar ayatnya yang ke-22, perhatikan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik-baik. Istri harus tunduk kepada suami. Amin. Ketundukan dia kepada suami sama ketika dia tunduk kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekarang ini banyak sekali istri tidak menjalankan peran dalam rumah tangganya, di mana dia harus tunduk kepada suami.
Sekarang kita dapat melihat bahwa ada organisasi suami-suami takut istri, saudara. Ini menandakan bahwa istri lebih dominan dari suami. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau istri tidak tunduk kepada suami, rumah tangga itu pasti tidak bahagia. Pasti rumah tangga itu suaminya tertekan, terpaksa, dan akhirnya pura-pura bahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya tidak ada suami yang menginginkan istrinya itu tanduk suami, melawan suami. Tidak ada. Semua suami kalau ditanya pasti sepakat dengan saya. Mereka menginginkan istrinya tunduk kepada suaminya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa istri harus tunduk, harus menghormati suaminya, sama seperti ketika istri datang kepada Tuhan dia tunduk. Itu juga yang harus dia lakukan kepada suami. Saudara, dengar ini baik-baik, para istri khususnya. Saudara, akan menjadi sia-sia kehidupanmu ketika saudara di gereja, saudara memuji menyembah Tuhan sampai bergetar, menangis, sampai orang melihat saudara seperti mengalami kepenuhan roh. Akan menjadi sia-sia kalau saudara pulang di rumah, di dunia nyata, istri masih suka tanduk suami. Tidak menghormati, tidak menghargai suami. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilihat orang sangat-sangat rohani tadi akan menjadi sia-sia. Karena saudara apa? Mengabaikan firman Tuhan ini. Firman Tuhan katakan apa? Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Sama seperti kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, istri harus tunduk kepada suami karena apa? Karena suami adalah kepala rumah tangga. Saudara yang dikasihi Tuhan, tunduk kepada suami. Firman Tuhan katakan dalam segala sesuatu. Pertanyaannya, kalau seandainya suami suruh untuk saya beli narkoba, suruh ambil uang untuk saya main judi, untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai firman, apakah saya boleh tunduk, Pak Pendeta? Nah, ini yang sering kali ditanyakan ketika bimbingan pranikah. Nah, saudara, dengar ini baik-baik. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk istri tunduk kepada suami, tunduk dalam segala sesuatu, dalam konteks suami hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi kalau suami menyuruh istri untuk membeli narkoba, untuk pinjam uang untuk main judi, untuk menyuruh istri menjual dirinya untuk mendapatkan keuntungan dari hasil perbuatan dosa, saya mau bilang, istri boleh tidak tunduk kepada suaminya ketika suaminya melenceng dari kebenaran firman. Suaminya mulai menyuruh untuk kompromi dengan dosa. Istri boleh tidak tunduk kepada suaminya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan selama suaminya itu hidup dalam kebenaran, tidak melenceng dari firman, istri harus tunduk kepada suami. Ketika suami mungkin menegur istri, nggak boleh cerewet kamu, itu masih sesuai firman. Jadi istri harus tunduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini, Tuhan mau menyampaikan kepada istri untuk menghormati suamimu. Sebagaimana saudara mengasihi Tuhan, menghargai, menghormati hadirat Tuhan, itu juga yang harus saudara lakukan
kepada suamimu. Amin. Sekarang yang kedua, kepada suami. Firman Tuhan ini katakan di ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Haleluya. Suami dalam peran firman Tuhan ini harus mengasihi istrinya. Amin. Mengasihi istrinya sebagaimana kasih Kristus kepada jemaat. Saudara, kita tahu bahwa kita mendapat kasih karunia, mendapat kasih sayang Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita yang sebenarnya kita tidak layak, kita tidak pantas. Tapi Tuhan berikan kasih-Nya yang besar itu kepada saudara dan saya. Oh haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar sebagaimana Tuhan mengasihi kita, demikian juga yang kita lakukan kepada istri kita. Saudara, tadi saya bilang kita seharusnya tidak pantas, tidak layak untuk mendapatkan anugerah, mendapat kasih karunia Tuhan. Tapi Tuhan berikan itu kepada kita dengan cuma-cuma. Dengan kasih agape itu kita belajar, saudara, bahwa kasih Tuhan itu tanpa batas. Kasih Tuhan itu tanpa syarat. Kasih Tuhan itu rela berkorban. Dan itu yang harus dimiliki oleh para suami. Harus ada kasih agape. Walaupun mungkin istrimu sudah berkali-kali buat kesalahan, ya saudara harus menerima dia. Harus mengasihi dia. Saudara, kasih agape itu kalau kita dalam itu sangat-sangat luar biasa. Kita harus mempraktekkan kasih agape itu pertama kali di mana? Di keluarga. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu kita udah bahas tentang kasih agape itu. Dan firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, suami, untuk mengasihi istri. Walaupun mungkin dulu waktu masih pacaran, waktu nikah, masih langsing, sekarang sudah langsung, sudah gembrot, saudara, ya tetap kasih agape. Amin. Tanpa syarat. Mungkin istri sudah berkali-kali buat kesalahan yang sama. Suami harus mengasihi istri dengan kasih agape itu yang tidak terbatas. Amin. Dan terus bekerja menafkahi keluarga, memberikan hidup untuk keluarga. Itu kasih agape yang rela berkorban. Amin. Nah, suami-suami harus punya kasih agape tadi. Supaya apa, saudara? Supaya istri merasakan kasih Tuhan melalui suami. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, suami harus mengasihi istri. Menyerahkan dirinya, hidupnya untuk istrinya. Istri dikuduskan karena suami. Makanya suami harus hidup dalam kekudusan. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, suami dan istri harus saling menyempurnakan. Suami mengasihi istri sama seperti dirinya sendiri. Makanya firman Tuhan ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, suami harus mengasihi istrinya sama seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Suami harus merawat istrinya. Suami istri sudah menjadi satu daging. Suami harus meninggalkan semua segalanya yang dia senangi, yang dia punya hobi, dan lain sebagainya. Dia harus tinggalkan itu untuk istrinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Kalau saudara mau bahagia dalam rumah tangga, saudara harus menjalankan peran saudara masing-masing.
Istri harus tunduk kepada suami. Suami harus mengasihi istrinya. Kalau suami istri menjalankan peran mereka masing-masing sesuai dengan firman Tuhan ini, saya yakin rumah tangga, keluarga pasti bahagia. Amin. Karena apa? Tidak ada suami yang bahagia kalau istrinya suka tanduk-tanduk suami. Tidak ada. Saudara nonton yang suami-suami takut istri. Tidak ada yang bahagia. Suaminya tertekan kalau istrinya tanduk-tanduk suami. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berapa kali bilang ketika pranikah, saya sampaikan, istri boleh populer di luar sana. Penghasilanmu mungkin lebih tinggi daripada suami. Tapi tetap, jika engkau pulang ke rumah, engkau tidak lain tidak bukan adalah seorang istri dari suamimu. Dan saudara sebagai istri harus tunduk kepada suamimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara sebagai istri, mungkin saudara seorang CEO, seorang GM, sementara suamimu mungkin hanya sopir, pegawai rendahan. Saudara boleh hebat di luar, tapi kalau saudara pulang ke rumah, saudara harus tunduk kepada suamimu. Itu firman. Amin. Kalau saudara tidak menjalankan peran saudara sebagai istri yang baik, saudara lebih dominan daripada suami. Suamimu bertahan hanya mungkin karena ada anak. Dia bertahan hanya karena dia tahu kebenaran firman. Tapi saya mau pastikan hidupnya tidak bahagia. Kenapa? Karena istri tidak tunduk kepada suami. Bertobat. Amin. Saudara, saya juga sering menyampaikan dalam bimbingan pranikah, hai suami, kasihilah istrimu. Ada banyak orang di luar sana yang menafkahi istrinya sebulan sampai belasan, puluhan, bahkan sampai ratusan juta. Tapi suami jarang pulang rumah. Suami kalau pulang rumah karena merasa diri dia sudah menafkahi keluarganya, kasar sama istrinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang seberapa besar uang yang saudara berikan kepada istrimu, itu tidak menjamin kebahagiaan dalam rumah tangga. Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih baik mungkin kehidupan rumah tanggamu sederhana, tapi di sana ada kebahagiaan, di mana istri merasakan kasih sayang cinta dari suaminya. Mungkin hanya sepiring berdua sambil suap-suapan, tapi ada kebahagiaan di sana. Daripada punya segalanya, uang banyak, tetapi jarang pulang rumah. Suami punya simpenan, perawan desa. Saudara, saya yakin dan percaya rumah tanggamu tidak bahagia kalau suamimu kasar kepadamu. Betul? Saudara, kalau saudara menjalankan peran firman Tuhan ini dalam kehidupanmu, saya yakin keluargamu akan bahagia. Hidupmu pasti bahagia dan diberkati. Amin. Kalau istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istrinya. Oh, haleluya. Rumah tanggamu pasti bahagia. Kalau rumah tanggamu bahagia, kesanalah Tuhan perintahkan berkat-berkat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama saudara pincang dalam melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam rumah tanggamu tidak akan bahagia dan tidak akan diberkati. Tapi kalau sudah menjalankan peran saudara masing-masing di tengah keluarga, rumah tanggamu bahagia, anak cucumu bahagia, berkat Tuhan terus memenuhi dalam kehidupan saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh luar biasa memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka.
Rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.